Hai semua, di video kali ini saya akan membahas tentang reksadana panin global, tapi bukan reksadananya yang saya bahas, tapi lebih ke kemana dia berinvestasi. Nah, kita sering bilang, wah sekarang AI semikonduktor. Sebetulnya bisnis AI itu seperti apa sih? Nah, ini yang akan dibahas dalam konten kali ini. Nah, jadi reksadana panin global itu kalau kamu lihat di fund fact sheet-nya, dia overweight ya, overweight itu artinya bobotnya lebih besar daripada indeks, itu ekstrim sekali gitu. Jadi bobot daripada AI itu atau terkait sama teknologi di S&P 500 syariah mungkin cuma sekitar 40-50%. Kalau paling global bisa di atas 80%. Jadi karena dia overweight di sektor ini, otomatis ketika naik, naiknya lebih tinggi, ketika jatuh, jatuhnya lebih dalam. Nah, jadi eh, seperti itu kinerja daripada reksadana paling global. Tapi lebih penting lagi adalah sebetulnya AI itu apa gitu. Kita beli perusahaan apa sih? Beli ChatGPT gitu. ChatGPT kan belum IPO gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya sebagai berikut. Jadi kalau saham US itu saya bisa bagi jadi dua klaster kalau terkait AI ya. Yang pertama disebut dengan hyperscaler. Ya. Hyperscaler ini adalah perusahaan-perusahaan yang sedang membangun infrastruktur AI dengan tujuan bisa monetize di masa mendatang. Nah, kalau satu lagi adalah hyper enabler. Jadi kalau yang scaler itu dia membangun infrastruktur AI. Kalau enabler ini menyediakan bahan-bahan untuk bangun infrastruktur AI. Jadi ibaratnya kalau ada tambang emas, yang satu itu scaler itu tambang emasnya. Kalau enabler itu yang jualan scope, yang jualan bor, yang jualan macam-macam ke tambang emas tersebut gitu. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, eh, hyperscaler ini ada dua tipe lagi, Bapak Ibu. Jadi yang tipenya pure play. Pure play itu kalau bahasanya eh, market factor GDX itu adalah yang bisnisnya cuma satu aja AI gitu. Nah, jadi murni AI itu contohnya apa? ChatGPT. ChatGPT itu dimiliki oleh OpenAI, kemudian Cloud. Ya, Cloud itu dimiliki oleh perusahaan namanya Anthropic gitu. Nah, kemudian ada lagi satu namanya Perplexity, itu yang punya kayaknya orang orang ya lulusan Ivy League bikin sendiri gitu. Nah, tiga perusahaan saya sebut di atas ya, ChatGPT, Cloud, Perplexity, itu tiga-tiganya bukan perusahaan TBK. Jadi laporan keuangannya juga nggak ada. Dan kalau saya baca sekilas, tiga-tiganya juga masih rugi. Ya, jadi hyperscaler ini kalau bisnisnya cuma murni dari AI itu nggak nutup Bapak Ibu. Langganan-langganan AI yang Bapak Ibu lakukan itu nothing dibandingkan pengeluaran yang sudah dia spend untuk misalnya yaitu beli chip, ya bangun infrastruktur dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi kalau bisnisnya murni AI itu masih rugi. Kemudian ada juga yang eh, hyperscaler, di mana AI itu adalah unit bisnisnya. Jadi dia bukan income utamanya bukan dari situ. Contoh yang baru-baru ini IPO SpaceX, ya. Jadi dia ada tiga lini bisnis. Yang pertama itu langganan internet Starlink. Nah itu kalau nggak salah kontribusi 60% daripada revenue dia. Eh, Kemudian dia meluncurkan roket. Peluncuran roket SpaceX itu masih nomor satu dunia. Walaupun belakangan China juga mulai catch up gitu ya. Nah, sama yang ketiga itu XAI. Ya, XAI itu adalah merger antara sosial media X sama AI Grok gitu. Nah, itu berkontribusi sekitar 10% dari revenue, tapi masih rugi. Nah, saya kemarin ada baca ya beberapa proyeksi Goldman Sachs atau apa tentang perusahaan SpaceX ini, mereka memperkirakan yang sekarang kan 60% sampai itu internet ya, plus 20% itu roket gitu. Internet cuma 10-an persen. Menurut beberapa riset kayaknya eh, di masa mendatang ya kontribusi daripada AI-nya bisa 60-70%. Jadi sekarang itu memang si apa SpaceX itu ibaratnya dia untung di dua unit pertamanya tapi rugi yang ketiga, totalnya dia masih rugi. Jadi rugi gara-gara ini menutupi yang semuanya. Nah, kemudian kalau di Google juga sama. Jadi Google itu kan kita tahu lah ya, ada Gmail, ada YouTube, ada segala macam. Nah, kalau di Google namanya Gemini. Kemudian di Microsoft namanya Copilot. Kalau di Instagram namanya Meta. Nah, jadi kalau yang ini basically dia adalah satu unit bisnis di bawah bidang usahanya yang sudah established selama ini gitu.
Nah, kebanyakan dari ini juga masih rugi, tapi karena yang lainnya untung besar, keuntungannya itu bisa menutupi kerugian di unit bisnis AI. Ya. Jadi hyperscaler itu ada yang murni dan masih rugi, ada yang unit bisnis, dan kebanyakan keuntungan unit bisnis yang lain bisa cover kerugian di AI kecuali SpaceX. Gitu. Nah, kalau saya gambarkan kurang lebih seperti inilah. Nah, pertanyaannya bagaimana perusahaan AI itu menghasilkan uang? Ya kita kan sudah tahu kalau pakai apa namanya AI itu ada langganannya. Tapi kalau kita perhatikan strukturnya beda-beda Bapak Ibu. Ini contoh ya, ini langganan AI yang individual. Ya, jadi ada free, ada yang Go $8, kalau Indonesianya kalau nggak salah 75.000 harga promo, ada Plus, ada Pro gitu. Nah, kemudian ada yang enterprise ya. Enterprise ini bisnis. Nah, kebetulan di kantor saya pakai yang ini. Jadi saya langganan ini, kemudian saya bagi-bagi ke beberapa user yang divisi yang memerlukan gitu. Bedanya apa? Ya selain langganannya bisa grup, dia bisa kayak kalau saya baca ya, datanya nggak dipakai untuk training. Jadi kalau kamu pakai langganannya individual, data-data yang kamu input tuh dimasukin sebagai trainingnya dia. Jadi data kamu ya ibaratnya tidak aman gitu. Tapi kalau kamu pakai yang bisnis, datanya nggak dipakai untuk training. Nah, itu yang tipe bisnis. Nah, ada lagi satu yang namanya enterprise ya. Enterprise ini dia nggak kasih harganya, dia kasih custom pricing gitu. Nah, bedanya apa, Pak? Jadi kalau misalnya kamu langganan yang individual ataupun bisnis tapi yang per user, itu bayarnya fix ya. Bisa $8 sampai $100 per bulan. Kalau yang bisnis $20 per user. Jadi kamu pakai sepuasnya. Walaupun sepuasnya itu juga ada batasannya sih. Nah, kalau enterprise ya, enterprise itu per token. Per token itu maksudnya apa? Jadi mereka itu namanya tokenomics ya. Tiap kali kamu prompt, kamu memberikan perintah, itu bayar. Jadi klik sekali, bayar sekali. Misalnya apa warna pelangi keluar begitu. Kenapa warnanya ada yang merah di bawah? Nanti keluar lagi. Nah, setiap kali kamu klik, itu dia punya itu hitungannya per kali gitu. Nah, menurut estimasi yang dibuat oleh ChatGPT sendiri, kontribusi daripada revenue dia yang walaupun secara total masih rugi itu 55 sampai 65% itu dari individual ya karena AI yang pertama kali masuk itu kan ChatGPT. Kita kan taunya ChatGPT, baru keluar yang versi-versi lain. Kemudian 18 sampai 25% ini langganan yang corporate. Nah, 12 sampai 20% itu bayar per token. Baru 1 sampai 5% itu kayak iklan, ya, e-commerce, lisensi gitu. Jadi ini mungkin bisnis model yang I don't know ya, apakah ChatGPT-nya diinstal di komputer kantor, jadi nggak keluar atau bagaimana. Yang jelas ini masih kecil, tapi mostly itu dia dapat dari individu dan corporate. Bayar per tokennya 12 sampai 20%. Nah, ini bisnis model daripada ChatGPT. Nah, kemudian yang muncul belakangan itu beda lagi gitu. Contoh cloud ya. Cloud itu nggak tahu ya, saya nggak gitu ngerti peta bisnisnya. Cuma menurut orang-orang itu kayaknya yang paling canggih gitu. Jadi cloud itu mungkin di perorangan nggak gitu dikenal, tapi di institusi ya terutama militer seperti US itu sangat terkenal gitu. Sampai waktu itu bilang, wah ya itu rudalnya itu bisa uh, meledak tepat di sasaran itu karena menggunakan teknologi cloud. Jadi dia pakai untuk mantau target segala macam. I don't know gimana hitungannya. Nah, itu 10 sampai 20%-nya langganan individu, 20-30 itu langganan corporate. Cloud itu kayaknya terkenal untuk coding. Jadi banyak orang yang corporate coding itu pakai punya dia. Nah, 55 sampai 65% itu per token gitu. Kenapa? Karena even kamu langganan yang pro pun itu ada beberapa feature kamu dipakainya nggak unlimited, tetap ada batasannya gitu. Nah, baru 0 sampai 5% tuh yang lain-lain. Nah, jadi ini yang untuk si cloud. Jadi dia tuh gedenya di token. Ya, kalau si ChatGPT gedenya di langganan, dia gedenya di token. Nah, token itu kan berarti setiap kali kamu klik bayar, klik bayar, klik bayar. Kalau kamu nggak klik nggak bayar dong. Nah, gimana caranya kliknya jalan terus? Pintar juga mereka. Mereka pakai yang namanya agentic AI. Agentic AI itu intinya kamu set misalnya, tolong cek email saya. Kalau email saya ada yang isinya tentang bikin janji, tolong kamu cek jadwal saya, kemudian kamu informasi ke dia kita mau ketemu kapan di mana. Nah, jadi dengan menggunakan agentic AI seperti itu, nanti pada saat email masuk, dia baca email kamu.
kemudian dia cek kalender kamu, habis dia cek kalender kamu, dia reply otomatis ke dia, kemudian dia katakan, oke kita bikin janji di sini, kemudian dia set di kalender kamu ada meeting tanggal segini. Nah, canggih, canggih sekali gitu. Penggunaannya juga macam-macam. Juga dipakai untuk kayak customer service ya. Customer service biasanya kamu kalau telepon, kamu tanya sesuatu, dia akan merespon, kemudian dia akan memberikan respon yang sesuai dengan template yang sudah kamu kasih. Nah, apa bedanya Pak sama call center yang masukin angka 2, masukin angka 3? Kalau yang masukin angka 2, masukin angka 3, itu harus precise, harus tepat instruksinya. Nah, kalau AI itu ibaratnya kalau bahasa kamu campur-campur Indonesia Inggris, ketika kamu salah-salah tetap dia bisa baca. Nah, jadi kehebatan AI di situ sehingga dia itu bisa membuat responnya menjadi otomatis. Kemudian bisa juga dibuat ringkasan, gitu ya. Nah, yang model agentic AI ini canggih sekali. Bisa untuk email, bisa untuk produktivitas, bisa untuk hitung-hitungan, bisa untuk macam-macam yang sifatnya berulang-ulang, tapi tetap butuh human decisions ya. Kamu bisa batasin sampai dengan dia merespon balik atau dia kasih kamu template-nya, kamu yang send, itu semua bisa diatur. Terus terang saya juga masih banyak belajar tentang agentic AI ini. Bisa nggak dalam pekerjaannya bisa ada yang saya streamlining atau saya buat jadi lebih efisien gitu. Nah, cuma yang pakai tokenomics ini hati-hati gitu. Kalau misalnya kamu set untuk cek email, terus email kamu di spam, semua email kamu dibaca. Nah, pada saat baca email kamu, setiap kali dihitung satu, boncos kamu gitu. Jadi income yang gede ya, itu terus terang mungkin datangnya dari tokenomics, karena itu jadi variable income. Kalau kamu langganan kan fixed income, ya. Ya ada tetap ada batasannya, tapi kalau kamu tokenomics itu nggak ada, itu sudah variable income. Jadi kalau misalnya ada perusahaan bilang, oh ya kita menyediakan budget sekian juta dolar, biasanya mereka langganan yang token. Karena pemakaiannya banyak sehingga mereka hitungannya menjadi per kali. Dan kenapa mereka langganannya itu? Karena kamu dipastikan untuk dapat versi yang paling canggih gitu. Nah, itu yang membedakan. Nah, kalau SpaceX itu lain lagi Bapak Ibu. Nah, SpaceX ini juga punya AI namanya Grok, buatan daripada Elon Musk, yang munculnya belakangan ya. Cuma Elon Musk ini ya karena dia munculnya setelah ChatGPT, ya, kemudian dia juga berantem sama pemiliknya ChatGPT, bukan pemilik sih, salah satu orang yang dipercayakan dulu mengurus itu. Kemudian dia mungkin nggak seperti Cloud atau yang lain yang sudah duluan, ibaratnya pelanggannya nggak banyak gitu. Nah, sementara dia itu mungkin bisa dibilang yang menimbun GPU ya, GPU nanti saya jelaskan di dalam. Jadi ibaratnya komponen AI paling banyak di dunia gitu. Jadi dia itu membeli banyak sekali chip-chip yang dia pakai untuk pembuatan AI, sementara dia punya pelanggan belum banyak gitu. Nah, karena belum banyak, apa yang dia lakukan? Ya sudah, daripada kapasitasnya idle, saya sewain kapasitinya. Jadi kalau saya baca, ternyata dari kapasitas AI-nya Grok itu 75 sampai 85 dia sewakan ke kompetitornya gitu. Nah, kalau contoh kayak Cloud, Cloud itu sewa sama Grok itu 920 juta dolar per bulan. Nah, 16,5 T per bulan. Karena kenapa? Karena si Cloud itu otaknya canggih, tapi kapasitinya nggak cukup. Jadi pada dia bangun sendiri, dia sewa aja punya si ini. Terus saya tanya Grok, dia bilang, oh angka kamu salah. Itu sudah 1,2 billion per bulan gitu. Jadi cloud itu laris sekali, sehingga tapi kapasitasnya nggak cukup. Jadi dia sewa ini. Nah terus gimana Pak? Kok bisa kompetitor pakai pakai kapasitasnya ini? Jadi ketahuan dong. Nah untuk itu dia kayak ada semacam firewall lah ya, ya, sehingga orang-orangnya Grok nggak bisa lihat codingnya cloud dan sebaliknya gitu. Nah, tapi intinya bisnis modelnya beda. Jadi kalau yang satu untungnya dari langganan, satu untungnya dari token, satunya lagi dia untungnya dari apa namanya, sewakan kapasitas. Maaf Pak, bisa ditutup Pak? Terlalu maaf, hati-hati Pak. Ya. Nah, oke cukup Pak. Ya. Nah, jadi ini bisnis modelnya. Eh, nah, jadi kalau kita ngerti ya bagaimana cara AI making money itu adalah satu, dia expect kamu langganan ya. Tapi langganan ya ada limitnya karena kamu kalau misalnya langganan ya sudah fixed income buat dia. Pakai token ya, token itu
Berarti kamu ketik, bayar, ketik, bayar, ketik, bayar. Satu lagi adalah yang kayak dilakukan Elon Musk. Dia punya kapasiti kegedean, jadi dia sewakan kapasitasnya. Nah, secara cara kerja, basically AI itu adalah dia terima instruksi. Jadi kamu masukin prompt, kemudian masukannya secara online gitu ya, karena AI itu semua online. Kemudian dia memahami kamu ngasih instruksi apa, dia mencari solusi dari berbagai referensi yang ada. Kemudian dia melakukan latihan simulasi gitu. Oh, kalau pertanyaannya begini, jawabannya begini. Pertanyaan ini, jawabannya begini. Nah, kemudian dari berbagai simulasi tersebut, dia akan memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan kecanggihan daripada AI tersebut. Nah, kecanggihan AI ini, basically kita bisa samakan kayak handphone Samsung sama handphone iPhone gitu. Jadi contoh misalnya kalau kita kan ada iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone XS, Samsungnya ada Samsung yang seri apa, seri apa, seri apa. Sama AI itu juga sama gitu. Kalau ChatGPT itu dia ada 53, 54, 55 gitu. Jadi serinya selalu bertambah. Nah, kalau sama cloud dikasih nama, ada nama Haiku, ada Sonnet, ada Opus, ada Fable gitu. Jadi itu adalah kayak seri. Nah, ada seri yang makin tinggi, makin canggih, ada juga yang mereka custom. Oh, kalau kamu senang coding pakai yang ini. Kalau kamu senangnya tanya ini, kamu senangnya research pakai yang ini gitu. Nah, intinya makin canggih itu namanya makin keren gitu. Nah, kalau kamu langganan, misalnya yang paketnya basic atau yang free gitu ya. Kok bisa Pak? Saya nggak usah langganan tetap boleh kok. Ya kamu dikasihnya yang paling kecil. Dikasihnya versi yang mungkin versi 4, dikasihnya mungkin yang versi 5,3, sementara yang terbaru 5,5. Nah, sama kayak Google. Kamu kalau Google ya dikasihnya yang mungkin yang basic gitu, seperti itu. Nah, kalaupun misalnya kamu dikasih akses, boleh pakai yang versi canggihnya, itu cuma kayak 3 sampai 5 kali sehari. Atau maksimal sekian kali dalam satu satu hari seperti itu. Jadi kalau langganannya murah, ya kamu dikasih paketnya yang paket paling murah. Tapi kalau kamu dikasih langganannya yang mahal atau yang token, biasanya dikasih yang paling canggih gitu. Makanya yang token itu laris di kalangan institusi, terutama yang benar-benar high tech itu mereka pakai. Nah, itu adalah tentang hyperscaler gitu ya. Jadi siapa saja, ada yang sudah making money, ada yang juga masih rugi. Kemudian bagaimana mereka making money gitu dan versi-versinya. Nah, sekarang kita ke hyper enabler gitu. Nah, enabler ini macam-macam Bapak Ibu. Karena untuk bangun infrastruktur AI itu butuh komponennya sangat banyak. Nah, jadi saya kasih oh ya, gambarnya malah nggak ada di sini. Sebentar, saya cari di Twitter. Ya, nah ini dia. Nah, kalau kita bicara AI Bapak Ibu, eh, itu komponennya ya, basically itu nggak cuma ini ya, tapi ini pemain utamanya. Jadi ada CPU, Central Processing Unit gitu. Nah, Central Processing Unit ini basically adalah otaknya daripada komputer. Cuma dalam konteks AI dia nggak gitu banyak kepake. Tapi setiap komputer masih punya. Nah, itu adalah CPU. Kemudian ada GPU. GPU itu Graphic Processing Unit. Namanya grafik untuk bikin gambar. Tapi dengan AI itu sangat cocok gitu. Jadi kalau ibaratnya ini otaknya komputer, ini adalah otaknya AI, GPU ini. Ya. Nah, kalau CPU itu pemainnya siapa? Ada Intel, ada AMD gitu. Nah, kalau GPU ini pemainnya siapa? Nvidia. Nvidia itu adalah pemain daripada GPU paling besar. Kemudian si siapa? Si AMD dia juga punya GPU. Dan kalau orang misalnya bilang mau bikin AI, dia beli GPU sebanyak-banyaknya. Ya, jadi GPU ini adalah otak atau pekerja untuk melakukan hitung-hitungan di dalam AI, sehingga dia bisa menghasilkan gambar, menghasilkan video, menghasilkan hitung-hitungan, menghasilkan respon email, menghasilkan respon suara. Nah, itulah GPU kuncinya di situ. Nah, kemudian ada namanya HBM. Ya, HBM itu adalah High Bandwidth Memory atau disebut juga dengan DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jadi si GPU ini kan tukang ngitungnya. Jadi dia harus menghitung supaya kalau misalnya dikasih pertanyaan,
jawaban paling optimal seperti apa. Nah, untuk bisa menghitung dengan baik, dia itu membutuhkan yang namanya referensi data. Ya. Referensi data kan banyak. Misalnya contoh, hari ini saham yang bagus apa? Berarti kan dia harus buka data, liatin IHSG, liatin laporan keuangan, liatin saham, liatin berita-berita, rumor-rumor, referensi di mana, di Instagram atau dimanapun. Kemudian dia ngitung. Kemudian dia berdasarkan tingkat kecerdasannya, dia memberikan semacam referensi. Oh ya, kesimpulannya hari ini yang bagus adalah saham A, saham B, saham C gitu. Nah, supaya data referensi yang dari pihak luar itu bisa masuk ke dalam GPU untuk dihitung, berarti kan harus ditransfer tuh. Nah, inilah fungsinya si HBM. Jadi dia itu ambil data, kemudian dia transfer. Nah, semakin banyak datanya, semakin bagus hitungannya karena dia butuhkan data referensi sebanyak mungkin. Nah, makanya disebut dengan high bandwidth ya. Jadi bandnya, widthnya itu lebar sekali. Jadi kalau dulu ibaratnya cuma jalan biasa, ini jalan tol dan jalannya itu lebar. Semakin banyak data yang masuk. Nah, si HBM ini itu juga berfungsi sebagai sebagai DRAM ya. DRAM itu singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Kalau gampangnya itu kayak USB, tapi kalau kamu matiin listrik itu mati gitu ya. Jadi ibaratnya dia ngambil data, ya udah. Tapi kalau kamu sudah matiin AI-nya, udah datanya dia nggak ngambil, jadi hilang gitu. Nah, jadi dia menyimpan data secara sementara. Nah, jadi si AI waktu menghitung itu dia sama HBM itu kayak kerja kerja keras sekali. HBM tarik datanya. Oke, saya hitung simpan alternatif satu, simpan alternatif dua, simpan alternatif tiga. Dari tiga alternatif ini hasilkan kesimpulan A, kesimpulan B, kesimpulan C. Nah, jadi HBM itu juga komponen penting di dalam GPU. Ya, jadi kalau AI itu kita bicara GPU dan HBM. Nah, perusahaan-perusahaan yang mungkin terkenal dengan produksi HBM-nya itu kayak Micron, seperti itu. Kayak Samsung, ya, kayak Hynix gitu. Jadi mereka tuh menghasilkan chip HBM yang merupakan komponen penting di dalam perhitungan AI. Nah, kemudian ada lagi namanya SSD ya. SSD itu Solid State Drive. Gampangnya apa nih, USB ya. Kalau ini USB yang colokannya kita cabut, datanya hilang. Kalau ini USB yang kalau kita cabut itu masih ada karena dia USB gitu. Nah, jadi AI untuk bisa melakukan perhitungan-perhitungan itu kayak dia tuh harus punya data yang disimpan secara permanen ya. Kemudian rumus-rumus, teori-teori, rumus matematika yang disimpan secara permanen. Kalau simpan di HBM hilang, jadi dia simpannya di SSD. Nah, jadi SSD ini untuk menyimpan data-data, rumus, teori, dan segala macam yang disimpan secara permanen untuk kecerdasan daripada AI-nya. Nah, kalau yang ini mungkin SanDisk gitu ya. SanDisk itu dulu yang punya namanya perusahaan Western apa gitu. Terus dia spin off SanDisknya khusus untuk ngurusinnya SSD, satu lagi bisnis yang lain. Nah, apakah Nvidia cuma ngurusin ini? Enggak juga. Dia mungkin juga ada bikin HBM juga apa. Intinya bisnis di US itu ada yang pure play, ada juga yang macam-macam bisnisnya. Tapi eh, kurang lebih kalau perusahaan terkenal ya. Jadi kalau kayak gini, kayak Intel, AMD, ini Nvidia. Kemudian kalau ini kayak Micron, Samsung, Hynix. Kalau ini kayak SanDisk dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang top di bidang ini macam-macam. Nah, apakah cuma ini? Tentu tidak. Ya, ini kan komponennya banyak, perusahaannya beda-beda. Harus ada yang bisa ngerangkai jadi satu dong. Nah, itu kayak TSMC gitu. Nah, kemudian yang namanya GPU ini nggak satu, itu bisa puluhan bahkan ratusan itu ditumpuk jadi satu. Nah, yang punya teknologi menumpuk dan memastikan tetap optimal itu seperti apa? Nah, kemudian proses transfer data. Jadi kalau kamu ngerti IT, itu banyak sekali istilah-istilah di dalam proses perhitungan AI seperti itu. Nah, jadi itu adalah hyper enabler ya. Jadi kalau hyperscaler itu dia bisnisnya adalah ya tadi melakukan perhitungan. Kalau enabler apa, jualan chip gitu, Bapak Ibu ya. Nah, jualan chipnya itu ya hebatnya itu kan produk high tech. Operating profit marginnya bisa 40 sampai 80%. Dan karena sekarang semua orang spend uang banyak untuk AI,
harganya naik signifikan karena produksinya tidak bisa mengikuti supply, tidak bisa mengikuti demand gitu. Nah, ini bisa dibaca ya, gitu. Jadi kalau apa, eh, ini untuk yang keterangan tentang komponen-komponen. Nah, ini adalah data yang saya dapat dari Bank of America. Ini saya dapat juga dari sosmed gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan hyperscaler itu punya namanya free cash flow. Free cash flow itu kalau secara akuntansi adalah operating cash flow dikurangi capex. Jadi free cash flow itu misalnya kamu punya perusahaan, ada uang masuk dan lain-lain 100 juta gitu. Kemudian kamu pakai untuk beli komputer, beli laptop, beli apa, 50 juta. 60 juta deh biar gampang. Berarti kalau operating cash flow-nya 100 positif, eh, capital expenditure-nya 60 juta, berarti free cash flow-nya 40 juta. Nah, free cash flow 40 juta ini biasanya dipakai untuk satu, eh, bagi dividen. Umumnya begitu di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri enggak, mereka pakai untuk beli buyback sahamnya gitu. Nah, waktu semuanya sedang berlangsung AI, free cash flow-nya itu habis dan bahkan sampai negatif. Kenapa? Artinya perusahaan itu tidak hanya sekedar pakai uang lebihnya untuk beli komponen AI, tapi mereka sampai berhutang menerbitkan saham baru untuk bisa membeli komponen AI. Nah, di-spend kemana? Di-spend ke semikonduktor ini. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kenapa perusahaan-perusahaan itu walaupun harga sahamnya sudah naik berlipat-lipat, tapi tetap nggak mahal. Kenapa? Karena memang terjadi kenaikan laba bersih yang luar biasa. Nah, itu. Nah, yang seperti saya sebutkan, jadi perusahaan-perusahaan manufaktur itu saking besarnya permintaan ini, mereka sekarang sibuk mau bangun pabrik, tapi walaupun bangun pabrik, belum tentu dalam 1-2 tahun ke depan itu bisa jadi, dan kalaupun jadi belum tentu bisa mengikuti. Nah, jadi hukum supply demand, permintaannya banyak, supply-nya terbatas, harganya menjadi naik gitu. Nah, kalau begitu investasi di saham AI resikonya apa yang harus kita perhatikan? Menurut saya ada 3 poin ya. Yang pertama itu kan ini semuanya bersumber daripada para hyperscaler yang belanja habis-habisan untuk melakukan investasi ke AI. Nah, mereka akan melanjutkan kalau bisa monetize. Kalau nggak bisa monetize, ya udah belanjanya bisa dikurangin gitu. Atau pada saat mereka berhasil monetize mencapai tahapan tertentu, mungkin juga akan diperlambat. Jadi harus diperhatikan skema itu. Maaf tadi izin ke belakang sebentar. Nah, jadi saya ulangi lagi. Jadi apa yang harus diperhatikan? Jadi adalah satu, hyperscaler ini kan mereka invest di AI besar-besaran untuk making money gitu, untuk monetize. Bagaimana kalau tidak berhasil? Atau berhasil, tapi nggak nutup dia punya spending gitu. Nah, tentu akan dikurangin gitu. Atau sebaliknya, mereka berhasil. Saking berhasilnya dan merasa kapasitasnya sudah cukup, jadi mereka sudah stop spending. Nah, jadi pada saat itu, ketika spending yang ini berhenti, ya, yang ini berhenti, sudah berhenti turun, tapi malah naik. Artinya penghasilan luar biasa daripada hyper enabler ini mungkin juga tidak akan setinggi yang sekarang. Itu resiko yang pertama. Nah, resiko yang kedua, kalau laba kamu tinggi sekali, Bapak Ibu, itu pasti akan mengundang kompetitor. Bisnis dimanapun sama. Kamu ibaratnya jualan pecel, pecelmu laku, ya nanti sebentar lagi sudah ada penirunya di sebelah-sebelahnya gitu. Nah, sama untuk produk seperti yang ini juga bukan berarti tidak ada kompetitor. Nah, China itu adalah raja manufaktur dunia. Mereka tuh basically bisa buat hampir apa aja, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada alternatif, ya ibaratnya sekarang beli sama perusahaan-perusahaan yang ada, mereka jual mahal, mereka bisa pindah ke China. Kenapa China tuh nanti mungkin sekarang nggak bisa, tapi nantinya mungkin bisa gitu. Atau bisa, tapi speknya lebih kalah, tapi harganya mungkin sepersepuluhnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di China itu sudah ada perusahaan namanya CXMT, Changxing apa teknologi gitu, manufacturing teknologi. Jadi basically dia sudah punya perusahaan yang mampu membuat barang-barang terkait dengan AI ini, walaupun mungkin speknya masih kalah dengan yang ada di US, dengan yang ada di Taiwan dan seterusnya, atau di Korea. Nah, para hyper enabler ini juga pintar gitu. Mereka juga bukan nggak tahu, mereka tahu juga.
Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Jadi sekarang kalau kamu misalnya mau membeli alat-alatnya mereka, komponen-komponennya mereka, satu kontraknya jangka panjang. Jadi dengan kontrak jangka panjang, orang dikasih kepastian harga, sama dikasih kepastian komponen. Tapi ya mereka ikatnya mungkin sampai 2030 gitu. Nah, kalau misalnya kamu nggak mau beli pakai kontrak, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Harganya nggak tahu ngikutin market. Kemudian dia punya apa? Dia punya kepastian barang juga ya nggak tahu ada apa tidak ada. Itu terus terang saya alami. Di kantor kita kan mau beli laptop, mau beli beberapa komponen terkait sama kebutuhan IT yang tahunan. Eh, Ketika AI ini meledak, terus terang itu yang kami alamin. Jadi harganya naik 30-50%, harus bayar sekarang dan nggak tahu barangnya sampainya kapan gitu. Nah, jadi eh, itu menurut saya resikonya ada, tapi bukan berarti perusahaan-perusahaan yang ada juga duduk diam aja. Nah, kemudian supaya mereka stay relevan, ya, supaya kompetitor nggak bisa ngejar, mereka harus investasi R&D besar-besaran gitu. Jadi nggak cuma AI aja yang punya seri, chip juga punya seri. Kalau Nvidia tuh dia ada Hoppers, ada Blackwell, ada Rubin gitu. Yang dijual ke Cina, yang serinya Blackwell. Kalau yang paling canggih namanya Vera Rubin gitu. Nah, itu sudah ada seri-serinya gitu. Nah, jadi perusahaan-perusahaan tadi juga bukan duduk diam terima uang aja. Mereka juga harus invest habis-habisan supaya stay relevan dan jauh di atas kompetitornya. Nah, kemudian ini yang menurut saya di luar kontrol ya. Kalau tadi kan itu resiko bisnis. Kalau ini ketika kamu sudah punya keunggulan AI yang sangat maju, berarti kamu tidak hanya unggul secara teknologi, kamu juga unggul secara ekonomi, bahkan unggul secara militer. Nah, ketika militer berarti sudah politis nih. Pemerintah bisa ikut campur. Contoh kayak Donald Trump, dia sudah membatasi China itu hanya boleh membeli jumlah GPU sejumlah tertentu sama seri tertentu aja. Nah, kalau misalnya China sekarang juga membalas, ya udah, kalau memang saya cuma boleh belinya segini, komponen rare earth, jadi tambang rare earth yang cuma China yang bisa produksi, bukan cuma China lah, mungkin sebagian besar cuma China yang bisa produksi, itu kalau mau ekspor ke negara tertentu itu dibatasi juga gitu. Nah, kalau yang sudah main blokade-blokade seperti itu, terus terang itu sudah di luar kendali daripada perusahaan. Karena ibaratnya dia ada bisnis, tapi perusahaan pemerintah bilang nggak boleh jual, dia mau apa begitu. Nah, itu sudah sama kayak kita menunggu-nunggu pidato presiden. Nanti dia mau ngomong apa, nanti IHSG-nya mau kemana. Nah, ini yang menurut saya resiko harus diperhatikan. Nah, jadi demikian gambaran tentang bisnis AI. Ya, mohon maaf saya bukan orang IT. Pemahaman saya akan IT sama perusahaan US juga terus terang tidak terlalu mendalam. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, ada apa, silakan dikoreksi ya. Jadi demikian, sebelum Anda berinvestasi di reksadana panin global, ada baiknya Anda mengerti dulu bisnis AI itu seperti apa. Karena kalau kamu lihat portofolio panin global, kami beratnya kalau per Juni ini bukan di hyperscaler, tapi di hyper enablernya. Jadi kami merasa selama spending ini masih berlanjut, harusnya para enabler ini yang bisa dapat income signifikan daripada scalernya. Scalernya nanti. Dan kalau dia sudah dapat income, nah itu mungkin baru portofolionya bisa berubah. Nah, reksadana saham itu harus high return, kalau mau beli sesuaikan dengan profil resiko. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.